Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Sahabat pembelajar semua, dimanapun Anda berada, pada kali ini ketemu kembali kami dalam podcast Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Kita menyadari bahwa sebagai unit yang sangat baru, bahwa Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah tahun 2018 baru berdiri dan dianugerahi punya gedung di tahun 2021 penggunaannya, tentu memiliki banyak dinamika, terutama menyangkut tentang barang milik negara. Oleh karena itu, pada session kali ini kita akan membahas dan membincang bagaimana proses rencana kebutuhan BMN dan hal-hal lain menyangkut dengan BMN dengan narasumber yang sangat tepat sekali dan sangat kita tunggu bagaimana penjelasannya dari Biro BMN Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Bapak Raden Wibisono. Selamat pagi Pak Wibi. Pagi Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, gimana perasaannya sampai di Semarang ini? Ada kesan-kesan apa? Ya, kesan cukup senang ya. Karena memang Badiklat ini walaupun sejak dari awal dibangun ini memang waktu itu kan saya memang di pengadaan. Iya. Jadi memang saling berkoordinasi dengan kami lah terkait pembangunan. Jadi kami pun mengawal terkait pembangunan ini. Jadi rasanya cukup senang dan bangga apalagi melihat hasil yang sekarang ini telah berdiri ini. Ya alhamdulillah sangat luar biasa lah gitu ya, untuk menunjang terutama untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan di wilayah kerja Badiklat Jawa Tengah. Sahabat pembelajar, beliau ini saat ini ya menjadi PLT bagian perencanaan BMN di Biro BMN Kementerian Hukum dan HAM, dan telah hadir di Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah ini berkaitan dengan membantu kita dalam proses penyusunan rencana kebutuhan BMN untuk tahun ini dan tahun ke depan. Atau sebenarnya kegiatan kami ini terkait kami melakukan rapat atau konsinyering dengan DJKN. Kebetulan yang menangani untuk RKBMN dia itu ada di Direktorat PKN, Pengelolaan Kekayaan Negara. Jadi kami konsinyering itu terkait usulan perubahan RKBMN tahun 2023 yang sedang berjalan ini diusulkan. Nah, supaya dilakukan percepatan untuk hasilnya, makanya kita lakukan konsinyering di sini. Seperti itu. Kalau untuk penyusunan RK sendiri memang untuk Siman khususnya itu belum. Nanti mungkin di Juli ya. Iya. Baik. Sahabat pembelajar tentu bertanya ya, apa sih sebetulnya RK BMN itu gitu? Apa itu maksudnya rencana kebutuhan BMN itu? Nah, kira-kira kalau menjelaskannya gimana Pak? Mendeskripsikan apa sih sebetulnya RK BMN itu gitu? Iya, RKBMN kan sebenarnya singkatannya dari rencana kebutuhan barang milik negara ya. Sebenarnya intinya adalah kegiatan atau merumuskan kebutuhan yang akan datang dengan melihat kondisi existing yang ada saat ini. Gitu. Jadi apa sih rencana kebutuhan Satker nih misalnya, contoh Badiklat existing sekarang kan sudah ada. Apa sih kebutuhan yang akan dibutuhkan untuk tahun mendatang gitu kan. Dan RKBMN sendiri kan disusun 2 tahun sebelum ini. Jadi kalau misalnya sekarang nih eksekusi sekarang misalnya di 2023 kita akan menyusun untuk 2025. Jadi apa yang dibutuhkan di Badiklat untuk tahun 2025 itu direncanakan di tahun ini. Itu sih inti dari RKBMN. Nah, di dalam RK ini seringkali kan kita mendengar gini, ada pengadaan dan pemeliharaan. Iya betul. Jadi mungkin juga kita pengen tahu ya sahabat pembelajar semua, bagaimana tentang apa sih yang disebut pengadaan itu, apa saja itemnya, kemudian pemeliharaan itu kayak gimana gitu di dalam proses RKBMN itu. Iya. Kalau proses RKBMN pengadaan itu sebenarnya sama pemeliharaan sih prosesnya sama. Hanya pengusulan. Cuma yang membedakan adalah kalau proses pengadaan kan itu berarti barangnya itu belum ada. Gitu. Jadi nah ini akan kita adakan ya dengan perencanaan kebutuhannya itu akan kita adakan
baik itu mau barang yang mungkin aset seperti gedung bangunan atau kendaraan gitu kan. Nah, kalau pemeliharaan itu hanya usulan untuk barang yang sudah ada gitu. Jadi barang yang sudah ada itu bagaimana kan untuk dipeliharanya itu kan ada usulannya ke baik itu ke DJKN maupun ke kami. Tapi kalau yang sekarang sih sudah ke DJKN semua ya, semua pemeliharaan. Nah itu diusulkan untuk pemeliharaannya. Itu sih perbedaannya. Perbedaan antara apa itu pengadaan, apa itu tapi secara penyusunan rencana kebutuhannya prosesnya sama. Jadi kalau kita nanya nih proses itu, langkah-langkah atau tahap-tahap apa itu proses RKBM yang dilakukan itu, dari mulai apa sampai kemana gitu, supaya kita juga membayangkan ya, kita kan bukan orang BMN ini, tahu-taunya pokoknya barangnya ada gitu, tiba-tiba pokoknya Mbak Diklat tuh bangun gedung gitu, dan kita kan nggak tahu proses ketika Mbak Diklat tuh mau bangun gedung yang sekarang ya, yang asrama 8 lantai pas 9 lantai itu dengan kolam renangnya misalkan itu, kira-kira prosesnya bagaimana gitu? Iya, kalau proses sendiri memang proses itu dimulai dari Satker ya, dari UPT, dari kitanya ya, itu nanti mengusulkan misalnya terkait ini tadinya misalkan rencana sekarang di Badiklat akan ada lanjutan pembangunan gedung serbaguna misalnya, kan belum ada nih. Nah itu prosesnya dari Satker mengajukan usulan ke Kanwil atau nanti Kanwil dari Korwil mengajukan ke kami, ke kementerian. Begitu juga kalau untuk Satker yang eselon 1. Eselon 1 itu juga langsung ke Sekjen, ke kami ya selaku kementerian. Kalau prosesnya sih seperti itu nanti, tapi ya di dalam RK sendiri ada dua ya, itu adalah apa namanya untuk yang ke pengelola barang. Ya, pengelola barang. Dalam hal ini Kementerian Keuangan dengan aplikasinya Siman, ada yang cukup sampai di kami itu dengan IBMN, aplikasi IBMN. Ini yang ke kami berarti pengguna barang. Ini yang membedakan hanya itu aja. Jadi pengelola barang dan pengguna barang. Nah, di mana untuk pengelola barang sendiri sudah ada aturannya, standar barang dan standar kebutuhan, yaitu di PMK 172 tahun 2020. Standar barang dan standar kebutuhan. Itu SBSK ya. SBSK itu diatur oleh Kementerian Keuangan terkait tanah, gedung, bangunan dan kendaraan, baik jabatan maupun operasional. Nah, kalau yang sampai di kami di pengguna barang itu hanya selain yang diatur di dalam SBSK pengelola barang itu diatur oleh kami, contohnya peralatan mesin PC, laptop, terus meja, kursi dan segala macam itu cukup sampai di kami di pengguna barang dengan aplikasi IBMN. IBMN. Kalau yang pengelola barang, IBMN berarti miliknya biro BMN. Iya. Kalau yang Siman, punyanya pengelola barang Kementerian Keuangan. Jadi ada dua ya, sahabat pembelajar semuanya, dua aplikasi nih. Kalau aplikasi Simannya itu untuk pengelola barang, kalau yang IBMN berarti untuk yang kitanya ya, Kementerian Hukum dan HAM. Kita doang. Ya. Baik. Kalau kita sudah melakukan RKBMN ya, itu kan kita akan tahu hasilnya seperti apa itu. Hasil produk penyusunan RKBMN-nya itu. Ya. Hasil penelaahannya itu berupa hasil penelaahan nanti. Hasil penelaahan itu ada dokumen. Jadi kalau yang ke pengelola barang atau mungkin ya Bapak Ibu udah tahu pasti yang terlibat BMN pasti mengenal Siman ya, aplikasi Siman itu hasil penelaahannya nanti dikeluarkan oleh DJKN. Gitu. Ya, jadi nanti setelah usulan tadi masuk ke kami yang selaku kementerian, kemudian kami review APIP. Ya? Bukan, ini yang pengelola barang. Oh, yang pengelola. Ya, pengelola barang sampai ke APIP, direview, kemudian disampaikan ke DJKN. Nah, setelah ditelaah dan mungkin keluar persetujuan berupa hasil penelaahan RKBMN. Nah, kalau yang di kami sampai pengguna barang nanti usulan dari Satker ya, ke kami, setelah itu kami keluarkan juga berupa hasil penelaahan itu berupa dokumen kalau sudah kami setujui. Terus akhirnya rekomendasi gitu tampilan ininya. Ya, hasil inilah nanti yang digunakan adalah untuk Biro Perencanaan untuk penyusun anggarannya. Gitu. Jadi kepagu anggarannya. Iya, gitu. Oke.
Berarti dampak akhir dari adanya RKBMN itu adalah untuk mengoptimalkan penyusunan anggaran, gitu gak kira-kira? Bisa dibilang salah satu juga. Salah satunya seperti itu gitu. Tentu banyak hal lain ketika RKBMN itu sudah dilakukan. Nah ini terakhir. Jadi untuk mempertegas ya pada sahabat pembelajar semuanya, ketika contohnya lah di Badikat Hukum dan HAM Jawa Tengah ini akan membuat satu gedung asrama yang direncanakan kan gedung asrama ya, 4 lantai dengan gedung serbaguna untuk 1.000 orang, ya kira-kira lantainya nanti 9 lantai gitu. Iya. Ya itu kan akan melakukan sebetulnya standar barang ya, SBSK. Standar barang ya tadi ya. Itu ada standarnya atau enggak gedungnya, itu berarti sudah ada ini ya, pengaturannya sendiri gitu. Pengaturan maksudnya benar gak ini 9 lantai terus nanti speknya kayak gimana gitu, ada ya gitu kira-kira ya? Iya, kalau terkait bangunan standar dan segala macam, luasan itu memang ada diatur oleh Kementerian Keuangan tadi di PMK 172. Ya, tapi untuk tadi kalau memang disebutkan tadi sama Bapak terkait gedung serbaguna ya, di Badiklat ini memang gedung khususnya untuk gedung serbaguna ini memang di dalam PMK 172 itu belum mengatur sampai ke pendidikan tinggi. Jadi hanya sampai di SMA kalau nggak salah, sekolah menengah atas. Jadi untuk pembangunan gedung serbaguna sendiri nanti bukan melalui SIMAN. Jadi nanti cukup sampai di kami. Iya, karena memang belum diatur. Tapi kalau gedung kantor gitu ya contohnya, itu sudah diatur di situ. Jadi segala sesuatu terkait luasan, terus ya kalau gedung sih luasan ya. Tapi kalau kendaraan itu kan di situ juga ada spek, CC gitu dan segala macam itu sudah diatur gitu. Jadi untuk misalkan gedung kantor itu kan luasannya mengacu kepada pegawai kalau nggak salah, cuma pegawai. Kemudian nanti ruang-ruang di dalamnya misalnya ruang pimpinan dan segala macam juga ada luasannya diatur sendiri gitu. Nah untuk kendaraan juga tadi spesifikasinya itu juga ada untuk eselon 1 berapa, eselon 2 berapa. Nah dengan adanya aturan itu berarti kita sudah harus nggak bisa keluar dari aturan itu, mengacu ke SBSK itu standar barang dan standar kebutuhan. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Bapak Wibi. Semoga para sahabat pembelajar semuanya bisa memahami bahwa kita ini adalah aparatur sipil negara, dan ketika kita bekerja difasilitasi oleh negara, baik gedung, barang, dan lain-lainnya yang menyangkut dengan produktivitas kerja kita, sesungguhnya itu adalah amanat yang perlu kita pelihara, dan dalam proses pengamanatan itulah perencanaan, pelaksanaan sampai nanti ke evaluasinya perlu kita pertanggungjawabkan dan memang harus bisa dipertanggungjawabkan. Saya rasa demikian. Salam pembelajar, belajar tanpa batas.